PT Emas Murni pengelola Hotel Garden Palace yang beralamatkan di Jalan Yos Sudarso 11 Surabaya menunggak kewajiban pembayaran pesangon karyawan tetap maupun karyawan kontrak, maka para karyawan menempuh jalur penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Selain karyawan, tampak perwakilan Bursa Efek maupun Bank Mega juga turut sebagai kreditur. Ahmad Roni, salah satu dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, saat ditemui, mengaku para karyawan menuntut pesangon hingga ke jalur PKPU. Meski menempuh jalur PKPU, pihak PT Emas Murni belum memberikan seluruh berkas dokumen kepada kurator sehingga menyulitkan kurator memverifikasi tagihan para karyawan. Sedangkan, Agus Suryanto dari LBHFS PMI mengatakan, apapun upaya karyawan akan ditempuh seandainya PT Emas Murni ditetapkan pilot. Apapun akan kami tempuh, bahkan ke ranah pidana atau pilot, ungkapnya. Saat itu kami ini masih sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung, Yang Mulia. Jadi kami masuk katagihan berdasarkan putusan daripada PHI Surabaya, Yang Mulia, waktu itu. Nah, baru-baru ini, baru beberapa hari yang lalu, kami mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung yang turun yang menyatakan bahwa ternyata ada perubahan kewajiban atau tagihan yang harus dibayarkan oleh PT Emas Murni kepada klien kami, Yang Mulia. Untuk itu siap, kami sudah sampai, begitu putusan turun kami sudah bersurat ini secara resmi kami masukkan, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Terima kasih. Dari mana? Dari kreditur 900 Bank Mega, Yang Mulia. Ini hari ini kita sudah menerima proposal perdamaian dari kreditur, Yang Mulia. Untuk tanggapan itu sendiri, apakah nanti ada agenda tersendiri atau kita secara tertulis memberikan tanggapan? Secara tulisan sampaikan sama pengurus. Baru nanti setelah itu nanti difikskan sama kreditur, baru nanti dibahas pada rencana pembahasan proposal perdamaian. Oke? Baik. Kita kasih kesempatan lah, gak apa-apa lah. Berbaik hati dulu para kreditur ini sama kreditur ini. Ya, dikasih waktu terus. Ya. Tapi ada juga batasannya kan gitu ya. Kalau sudah jengkel ya, mau tidak mau, boleh buat. Terus nanti banyak lain. Ya. Monggo, sudah cukup? Cukup ya? Udah jelas rencana toh? Ya. Dan demikian rapat kreditur pernyataan selesai. Ya, dan ditutup. Halo, kreditur. Dan kita akan semua tidak diserahkan dokumen yang dimintakan oleh pengurus ya. Baik. Sampaikan sedikit Mas terkait adanya PKPU bagi PT Emas Murni, Mas. Jadi arti pertama itu persoalannya karena teman-teman di PHK. Di PHK itu sudah awal-awal Covid di tahun 2020-an. Nah, sudah terjadi beberapa kesepakatan dan akhirnya terjadilah perjanjian bersama. Dan berjalannya waktu, perjanjian bersama itu tidak dilakukan oleh perusahaan sehingga kita sudah melakukan beberapa perundingan dan akhirnya tetap masih belum dilakukan. Akhirnya upaya terakhir ini kita melakukan upaya gugatan PKPU sampai akhirnya tadi sidang untuk pembahasan proposal perdamaian. Bisa disampaikan Mas, berapa karyawan Mas? Sekitar 150 lebih. Itu dari anggota kita. Belum lagi kan ada yang buruh yang itu bukan dari anggota kita tapi melakukan upaya juga. Begitu. Mas, perusahaan ini di bidang apa Mas? Di bidang jasa perhotelan. Bisa disebutkan Mas hotelnya Mas? Hotel Garden Palace Surabaya. Dan Garden Palace itu dikelola oleh PT Emas Murni. PT Emas Murni Indonesia. Mas, bisa ceritakan terkait bahwa adanya sampai PKPU itu kenapa Mas? Sampai ada PKPU karena ada tagihan yang itu masih belum dilunasi. Dan kemudian kita melakukan upaya gugatan yang dikabulkan oleh majelis hakim. Jadi ada tagihan, beberapa tagihan itu yang masih belum dilunasi begitu. Jadi ada tunggakan. Itu menjadi dasar PKPU itu dikabulkan. Bisa diceritakan sedikit Mas terkait bahwa tadi ada istilahnya beberapa dokumen pihak dari PT tidak menyerahkan ke hakim pengawas?
Oke, jadi secara prosedur itu pengurus itu meminta semua berkas untuk kemudian memverifikasi bagaimana kejadiannya, utang-utangnya dan sebagainya. Dan tapi mungkin dalam perjalanannya ada beberapa berkas itu yang masih belum diserahkan, sehingga pengurus juga masih kebingungan untuk menetapkan tagihan tetapnya seperti apa. Begitu. Sedikit Mas terkait adanya PKPU. Yang berkaitan PKPU dengan PT Mas Murni Desa TBK. Jadi awal mulanya pekerja itu di PHK semua dengan alasan kontraknya habis. Sehingga dengan kontrak habis itu karyawan tidak diberikan hak-haknya, baik itu upah selama dirumahkan atau tidak dikerjakan. Tahun berapa itu Mas? Kontrak kerja. Iya, tahun berapa itu dirumahkan? Tahun 2019 sudah mulai dirumahkan, kemudian tahun 2020 baru ketemu kita dan sudah posisi dirumahkan. Maka hak-hak selama dirumahkan karena kontraknya belum habis itu tidak dibayarkan. Kemudian setelah kita telaah ternyata masa kerjanya di atas ketentuan wajib kalau dia sebagai syarat karyawan kontrak, yaitu di atas 3 tahun sehari. Karena ternyata dia karyawan tetap dan itu sudah dikeluarkan nota dari pengawas Provinsi Jawa Timur serta di dalam anjuran Disnaker Kota Surabaya menganjurkan bahwa perusahaan harus membayar pesangon apabila hendak mem-PHK karyawan yang dianggap karyawan tetap kontrak itu, tetapi oleh negara melalui Disnaker telah dinyatakan sebagai karyawan tetap, sehingga pesangonnya muncul 1 kali ketentuan. Kemudian tentang kekurangan upah oleh Disnaker Provinsi melalui pengawas juga telah diterbitkan nota bahwa kawan-kawan itu benar sebagai karyawan tetap sehingga hak atas upah harus dibayar. Nah, awal mula dari situ akhirnya kita melakukan advokasi, dan di dalam advokasi ada beberapa kesepakatan, yang salah satunya kesepakatan untuk karyawan tetap pesangon dibayar tapi dengan cara dicicil. Kemudian yang masih bersengketa terkait dengan karyawan yang dianggap kontrak itu disengketakan di PHI. Nah, karena pembayaran yang karyawan tetap pesangonnya yang dicicil ini terhambat dan ada tunggakan lagi, maka kita ajukan PKPU dan alhamdulillah PKPU sekitar tahun 2022 akhir ini sudah putus dan sekarang sudah tahap perdamaian. Nah, perdamaian ini, homologasi ini tawarannya nanti kita akan sampaikan setelah dari kurator menyampaikan tawaran perdamaian. PKPU ini sendiri sudah diputus loh. Jadi PKPU sudah putus, mulai PKPU sementara, PKPU tetap, dan ini ketentuan apakah nanti tawarannya bisa kita terima dari selaku pembela pekerja atau dari PH-nya pekerja, nanti kita terima atau tidak. Nah, disitulah akan menentukan pilot atau tidaknya. Mas, terkait adanya bahwa salah satu PH nanti di persidangan akan istilahnya all out untuk sampai membawa perkara ini ke ranah pidana. Apa sih pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para debitur? Jadi ada beberapa rekayasa ya, rekayasa tagihan juga. Ini sudah kita sinyalir, kemudian ada tanda tangan palsu juga. Mudah-mudahan nanti ya ini sidang kita konsep semua. Kalau memang tidak ada perdamaian untuk pekerja, ya kita mau nggak mau ke ranah pidana. Karena pada prinsipnya kita tidak mau perusahaan itu tutup total atau pilot. Kita tidak mau seperti itu, kita berharap perusahaan tetap berjalan, tetapi haknya pekerja diberikan. Bisa ke situ. Terkait perusahaan menjaminkan asetnya di PT Victoria, ceritanya seperti apa? Ya, jadi terkait perusahaan menjaminkan haknya di Victoria, ada beberapa yang kami sinyalir itu bagian dari rekayasa hukum juga, dan itu akan kita bedah dengan tim hukum kita. Kalau ternyata merugikan para pekerja, ya kita akan lakukan upaya-upaya. Terus untuk Bank Mega sendiri, Mas? Untuk Bank Mega sepertinya tagihan-tagihan sudah masuk, sehingga kami bisa memperkirakan bagaimana hak-hak pekerjanya nanti Bisa jenengan ketahui nggak besaran yang diagunkan ke PT Bank Victoria? Ya, kalau besarannya mohon maaf sekali, jadi kita belum bisa menyampaikan. Ya juga permohonan-permohonan lainnya karena itu di ranah kurator yang saat ini menangani. Harapan sampean, Mas? Ya, harapan kami hak yang menjadi tagihan dan itu hak pekerja itu dibayar 100% dan perusahaan tidak pilot.
Itu harapan kami. Seandainya kalau tidak sesuai harapan, Jadi kalau sudah tidak sesuai harapan, apa boleh buat, hal terjelek pilot pun akan kita tutup.